لله حمدا كثيرا حمدا طيبا حمدا مباركا كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin rahimakumullah, jamaah salat subuh dirahmati Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Pertama, sebagai hamba Allah yang beriman sudah menjadi karakter dan bukan saja kultur dan kebiasaan, tapi karakter. Setiap kumpul dikit pasti mengingatkan dua hal. Yuk kita bersyukur kepada Allah, mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Yuk kita bersolawat kepada Rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabihi. Dua itu nggak pernah ketinggalan orang Islam kumpul itu. Kenapa? Karena Rasul mengingatkan, Rasul mewanti-wanti bahwa siapapun orang yang berkumpul dalam satu majelis, dia hadir di dalamnya, yang tidak dipuji Allah, la yuhmadu billah wa la yusalli alaihi wa la yusalli alayya fihi, tidak disolawatkan di dalamnya aku, tidak dipuji Allah, tidak bersolawat kepada Rasulullah dalam perkumpulan itu, maka orang yang datang di situ, di kumpulan itu, dia akan menjadi orang-orang yang sangat menyesal di hadapan Allah nanti. Ngapain saya datang situ? Habisin waktu, makan atau menyita umur, lalu majelis itu majelis jifah, bangkai, ya, majelis yang oleh Allah nggak dihitung, majelis bangkai. Dua hal ini hadirin rahimahullah, ini dah jadi karakter umat Islam. Kumpul apapun itu, yang penting bukan kumpul maling, yang penting bukan kumpul untuk rencana maksiat. 4 orang kumpul. Pokoknya kumpul untuk membincangkan perkara yang baik. Musyawarah namanya. Ya, musyawarah. Ya, artinya perkumpulan menggawa. Perkumpulan resmi, bukan perkumpulan ketemu di jalan kumpul. Alhamdulillah, innalhamdalillah nahmaduhu. Dengan pembukaan yang seperti itu. Mau melamarkah, mau apa sajakah, perkumpulan RT kah, perkumpulan apapun. Kalau kita orang yang beriman, umat Nabi Muhammad yang megang mic, maka dua itu harus disampaikan. Ya. Cuma sekalian, kajian kita pada pagi hari ini, setelah kita merambah di dalam kitab akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kita pegang, jadikan pegang kaki kita ini adalah akidah Thahawiyah, Syarah Abul Iz. Akidah Thahawiyah yang sudah kita bahas dari mulai bab tauhid dengan macam-macamnya, iman kepada Allah, ya, kemudian iman kepada malaikat, kemudian iman apa lagi? Terakhir kemarin, nah, satu bulan nggak masuk itu udah lewat, lama sekali perasaan karena lupa. Orang tuh kalau lupa nggak ada beban. Ya,
Padahal kalau subuh itu nyaris nggak pernah lupa saya subuh. Pengajian subuh itu nyaris nggak pernah lupa. Nggak ingat saya kapan lupanya itu. Karena kalau subuh ini waktunya panjang. Artinya panjang itu gimana? Ya mohon maaf, kita nempel pondok itu jam 3:30 itu pasti udah bangun. Itu paling lambat boleh katakan. Jam 3:30 itu udah menggeruduk anak-anak itu suara. Nggak mungkin nggak bangun, kelihatannya begitu. Saya mau ngantuk banget. Hampir sudah pasti bangun. Cuman ini kajian di mana ya? Nah, itu lupa. Jemaah sekalian, kajian kita pada pagi hari ini yaitu tentang iman kepada Rasul. Al-iman bir-rusul. Iman kepada para rasul. Sebelum kita masuk ke situ, ada subbab kecil tentang pembahasan atau al-ibhas fin nubuwah war risalah, tentang kenabian dan kerisalahan, kenabian dan kerasulan. Wa fihi thalathatu mabahis, di dalam ini ada 3 pembahasan. Yang pertama al-farqu bainan nabi war rasul, bedanya antara nabi dan rasul. Yang kedua isbatun nubuwah, penetapan kenabian. Nabi itu ditetapkan, diangkat menjadi nabi dengan apa? Yang kedua bainan nubuwah wal wilayah, antara kenabian dan kewalian. Kenabian dan kewalian. Waliullah, wali. Dan antara al-mu'jizat wal irhas wal karamat was sihr. Beda mukjizat, irhas, karomah, sihir. Ada yang pernah belajar ini, Pak? Pernah ingat? Monggo. Apa itu mukjizat? Kejadian luar biasa, bahasa Arabnya khawarikul adah. Khawarik itu kharij, sesuatu yang keluar dari nalar, dari akal sehat, dari sunatullah. Ini namanya batu jatuhkan, itu batu dilepas dari atas itu jatuh, itu sunatullah. Besi, logam taruh di atas air tenggelam, sunatullah ya. Dan itu logis. Ada kejadian-kejadian yang gak logis, khawarikul adah, keluar dari sunatullah, yang terjadi dalam kehidupan manusia di alam dunia ini, di alam dunia ini ya. Kalau kejadian itu terjadi kepada para nabi dan rasul, namanya mukjizat. Mukjizat. Maka sering orang salah kaprah. Tadi ada saya dapat mukjizat. Wah, luar biasa mukjizat. Kenapa? Begini. Emang lo nabi? Rasul. Mukjizat itu kejadian luar biasa dengan sarana atau dengan wasilah atau tidak dengan wasilah. Wasilah itu seperti tongkat, boleh jadi kan. Wasilah itu seperti cincin Nabi Sulaiman. Wasilah itu ada semacam ya apapun yang Allah berikan kepada para rasul.
yang keluar dari hukum sunatullah dan tidak bisa dilogikakan oleh akal sehat, itu mukjizat. Adapun irhas, para ulama mengatakan kejadian luar biasa yang terjadi kepada para calon nabi atau calon rasul, belum diangkat jadi nabi, belum diangkat jadi rasul, tapi sudah mengalami kejadian pertanda yang gak masuk akal. Nabi Isa itu apa irhasnya sebelum jadi nabi? Yukallimu bil kahla, dia bisa ngomong bayi merah itu, ya kan? Ngomong dengan kata-kata kalimat yang fasih, jelas, bisa dimengerti oleh orang yang mendengarnya. Bayi-bayi yang bisa ngomong itu dalam sejarah kehidupan manusia, sebutkan versi Islam ya, ada Isa bin Maryam, ada siapa lagi? Ada anaknya Masih Toh, ya kan? Yang ketika Masih Toh mau diceburkan ke kuali pendidih itu oleh Fir'aun, ya Fir'aun ya. Ada siapa lagi? Ada bayi namanya bayi Jures, dikenal sebagai bayinya Jures. Siapa Jures? Padahal bukan anaknya Jures, tapi dikenal dalam sejarah bayi Jures. Seorang pelacur hamil dengan tukang gembala kambing, tapi dia sengaja dengan kehamilannya itu memfitnah Jures, seorang pemuda yang soleh itu, ya, yang sok suci. Nah, gitu. Jadi fitnah dengan itu, dia mengaku di mana-mana, ini hasilnya bersama Jures, hasilku bersama Jures. Jures nggak bisa berkutik dan hanya bermunajat kepada Allah. Sampai kemudian ditunggu lahir, Jures pun terus berdoa mendekatkan diri kepada Allah agar ya Allah bersihkan namaku, ya Allah, ya Allah. Begitu lahir, ya, bayi merah dibopong ke khalayak rame. Ini Jures, mirip toh, Jures toh, ya toh, mirip Jures kan? Ngomong itu bayi, bapakku bukan Jures, no tuh tukang kambing. Terbelalak semua orang. Nah itu kalau itu terjadi bukan calon nabi, kalau itu Jures, cerita Jures itu kan karena mendapatkan sumpahnya ibunya. Ya, sebelum itu Jures sedang sholat, ya, duha kalau nggak salah. Ibunya di belakang rumah manggil-manggil, nggak dijawab. Jures, Jures nggak dijawab. Jures bingung. Sholat lanjut, apa gagalkan sholat? Jawab panggilan ibu. Lanjut, apa panggilan ibu? Ibu mungkin ya nanti akan tahu. Lanjutkan, tapi keluar dari kata-kata ibu satu pernyataan yang nantinya terbukti pernyataan itu. Kamu akan mendapatkan ujian wahai Jures dan lain sebagainya. Mukjizat, irhas. Ada lagi bayi yang bisa ngomong. Siapa yang bisa nyampaikan? Yang satu lagi. Bayinya Maryam, Isa Al-Masih, bayinya Jures, bayinya Masih Toh. Satu lagi. Ada 4. Saya lupa. Ya. Yang digendong anaknya, kemudian datang orang kaya keluar, kemudian andai nanti anak saya menjadi itu. Oh ya, siapa namanya? Lupa ya. Ya nanti
PR. Teman sekalian, kemudian yang ketiga ada namanya khawariqul adah, itu yang terjadi kepada orang-orang yang soleh, para wali-wali Allah yang dekat kepada Allah. Dia mendapatkan pertolongan Allah dengan tidak berlakunya, ya, tidak berlakunya hukum alam. Dia bisa berjalan di atas air, dia bisa terbang di atas udara misalnya, dia bisa nunjuk kolang-kaling jadi emas misalnya. Bukan nabi, bukan rasul, itu namanya karomah. Karomah namanya karomah. Apa artinya karomah? Karomah artinya kemuliaan. Apa artinya mukjizat? Mukjizat itu artinya sesuatu yang menaklukkan, yang melemahkan musuh. Gak bisa ngomong lagi musuh, ajiz, lemah, takhluk, tunduk. Sebetulnya ketika Ibrahim dibakar di dalam kobaran api, dimasukkan dia dalam kobaran api itu, begitu api sudah mulai reda, ya, Ibrahim tetap utuh, tak tersentuh api sedikit pun, seolah. Maka semua itu ajiz, takhluk, mestinya tunduk, kalah dengan apa yang dia lakukan. Mau Namrud kah, apalagi bala tentaranya. Ya. Harusnya kalau mereka itu kemudian berpikir dengan jernih, dengan hati nurani, mereka akan menyatakan amantu bi Rabbi Ibrahim, aku akan beriman, aku beriman kepada Robnya Ibrahim. Ya. Sebagaimana pasukan Fir'aun, ajiz, mereka terkalahkan, tertaklukkan di depan mata Musa dan pengikutnya dengan ditenggelamkannya ke air laut. Setelah air laut itu dipukul pantainya, tek, pakai tongkatnya Nabi Musa. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, idza ra'aita, kalau engkau melihat, ya, unas atau al-mar'a atau ar-rajula, seseorang, ya, yatiru fis sama, terbang di atas angin, langit, wa yamshi 'alal ma', dan berjalan di atas air. Ya, kalau engkau melihat ada orang yang bisa melakukan perbuatan khawariqul adah, keluar dari hukum alam semesta, keluar dari logika seperti itu, fangdur binisbati, maka lihatlah pada kaifa, bagaimana penisbatan dia kepada din ini. Apakah dia akidahnya lurus, ibadahnya benar, akhlaknya benar, baik. Apakah akidahnya lurus, ibadahnya benar, akhlaknya baik, akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama manusia, bagaimana ibadahnya, sesuaikah dia dengan syariat yang Allah turunkan. Cek woy. Kalau iya dia orang soleh, amal ibadahnya secara zahir orang tahu dia memang soleh, dari statement-statementnya, dari kajian-kajian, dia memang orang berakidah yang lurus, akhlaknya kepada orang-orang dekatnya dia baik, anak istrinya, tetangganya, fa'lam annahu mu'ji, fa'lam annahu karomat, maka itu namanya karomah. Tapi kalau enggak, fa'innahu minasyaiton,
fa innahu istaraka ma'asyaiton. Kalau enggak, dia sedang berserikat dengan setan. Itulah yang disebut dengan sihir. Yang keempat, mukjizat, irhas, karomah, sihir. Sihir itu adalah kejadian luar biasa di luar naadah, di luar nalar, di luar hukum Allah, terjadi kepada manusia yang ingkar kepada Allah, ya, dia berkolaborasi dengan jin, ya. Itu namanya sihir. Coba sekalian, yang kedua, apa bedanya Nabi dan Rasul? Maka para ulama mengatakan anan nubuwata a'ammu minar risalah, bahwa kenabian atau nabi itu lebih umum ketimbang kerasulan, ketimbang rasul. Nabi itu jumlahnya, Nabi dan Rasul itu menurut hadis Imam Ahmad jumlahnya 120.000 lebih. Berapa Pak? Allah pernah utus para Nabi dan Rasul di muka bumi ini jumlahnya 120.000 Nabi dan Rasul lebih. Yang Rasul dari 120.000 itu hanya 350-an. 350-an. Kalau ada han itu berarti nggak pasti, naik turun. Ya, hanya 1 jutaan. Lebihnya 999. 1 jutaan. Kan masih 1.999. Jadi Nabi lebih umum, lebih luas, lebih banyak. Rasul lebih khas, risalah lebih khusus. Nabi diangkat, Muhammad diangkat menjadi nabi dengan Iqra. Nabi Muhammad diangkat sebagai nabi dengan Iqra. Nabi belum tentu dia berkewajiban menyampaikan risalah kepada khalayak ramai, belum tentu. Ya. Tapi kalau Rasul pasti ya, ada perintah untuk menyampaikan wahyu kepada khalayak ramai. Sebagian ulama mengatakan Nabi itu adalah manusia laki-laki, ar-rajul alqahullahu ilaihi alwahya, yang mana Allah berikan kepadanya wahyu. Ya, Nabi adalah manusia laki-laki, manusia bukan jin. Gak ada ceritanya Allah mengangkat Rasul atau Nabi apalagi Rasul dari bangsa jin, tidak ada. Ya, maka dikatakan dalam kaidah atau dalam tarif Nabi adalah ar-rajul, manusia laki-laki yang Allah berikan kepadanya wahyu, Allah perintahkan kepadanya menyampaikan dalam skop yang terbatas. Dalam skop yang terbatas. Adapun Rasul adalah rajulun yuha ilaihil wahyu, seorang laki-laki dari kalangan anak Adam yang diwahyukan kepadanya wahyu Allah dan diperintahkan untuk menyampaikan secara luas. Ya. Kalau zaman dahulu Nabi Rasul itu ya 1 negeri, 2-3 negeri, tidak. Ya. Ada nabi-nabi yang diutus hanya kepada kelompok suku-sukunya, kabilahnya. Ya. Maka Rasul mengatakan ulama ummati kal anbiya'u ka anbiya'i Bani Israil.
ulamanya umatku itu sepadan setara seperti nabi-nabinya Bani Israel. Ini kalau zaman Bani Israel dulu Pak, Habib Rizik itu udah nabi itu. Ulama, dia di ulama, dia punya kapasitas ilmu, dia bisa ngomong, dia punya umat. Nabi itu. Ya. Dan siapapun ulama-ulama kalau zaman dulu Pak, ulama ummati kal anbiya li Bani Israel. Nah hadirin rahimakumullah, sekali lagi saya tekankan bahwa namanya nabi dan rasul itu adalah ar-rajul, manusia laki-laki. Gak ada ceritanya nabi perempuan, gak ada ceritanya, apalagi rasul perempuan. Kemudian dari para nabi dan rasul yang jumlahnya begitu banyak, ratusan ribu tadi, diceritakan oleh Allah, dikenalkan oleh Allah dalam kisah-kisah di dalam Al-Quran hanya sejumlah 25 nabi. Itu yang dikenal dengan nabi-nabi yang 25 yang diceritakan, disebutkan namanya oleh Allah dalam Al-Quran, jumlahnya 25. Dari 25 itu yang ceritanya masif, ceritanya diulang-ulang, ada 5 saja yang disebut dengan nabi atau rasul ulul azmi. Namanya disebut oleh Allah dalam surat Asy-Syura ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syara'a lakum minad din, telah disyariatkan oleh Allah kepada kalian wahai manusia dari perkara din ini. Ya. Syara'a lakum minad din ma wasabihi Nuha, yaitu syariat agama ini yang sebagaimana diwasiatkan, diwahyukan kepada Nuh. Satu kan? Nuh. Wa ma auhayna ilaika, dan itu pula nabi, itu pula syariat, itu pula agama yang aku wahyukan kepada ilaika. Siapakah itu? Nabi Muhammad. Kepadamu wahai Muhammad. Nabi Muhammad. Wa ma auhayna wa ma wasabihi Ibrahim, dan agama itu pula lah yang telah aku wasiatkan, aku turunkan, aku wahyukan kepada Ibrahim. Wa Musa wa Isa, dan agama itu pula lah yang aku wahyukan, aku turunkan kepada Musa, ya, dan Isa. Berapa? 5. Nuh, itu ilaika Nabi Muhammad, Ibrahim, Musa, Isa. An aqimuddin, dalam semua wahyu yang aku wahyukan kepada mereka itu wahai Muhammad, perintahnya satu, sama, intinya an aqimuddin, tegakkan agama ini di muka bumi, pada dirimu, keluargamu, masyarakatmu, tegakkan agama. Aqimuddin, kaburat kalimatun mata tad'una, amat besar dan amat berat kalimat-kalimat yang engkau sampaikan itu bila didengar oleh orang kafir. Kata Allah dalam surat Asy-Syura ayat 13.
an aqimuddin wala tatafarraqu fi, jangan pecah belah, bercentang-pentang di dalam agama itu. Kaburat kalimat, entah kaburat amat berat, amat besar kalimat dakwahmu itu kalau disampaikan kepada orang-orang ingkar. Kembali ke judul, apa bedanya nabi dan rasul? Ya, nabi lebih khusus, rasul lebih umum. Nah, dari rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala yang Allah ceritakan di dalam Al-Qur'an yang jumlahnya 25 itu diambil 5 sampel utama, ya, disebut dan bahkan mendapatkan gelar ulul azmi. Ulu itu apa? Ulul albab. Ulu itu mempunyai. Ulu itu dzu. Ulul kitab. Dzu kitab. Ulul albab. Dzu albab. Ulul azmi. Dzul azm. Dzu itu mempunyai. Jadi ulul azmi mempunyai azam, yang mempunyai ketangguhan dalam menghadapi tantangan ujian dari kaumnya yang luar biasa, ya. Jadi kalau mau membaca kisah-kisah para nabi, maka kisah yang pertama hendaknya 5 orang ini, 5 nabi. Kita baca kenapa sampai mereka mendapatkan kedudukan istimewa, ulul azmi. Bukan berarti yang lain-lain kita singkirkan, kita anggap kecil, enggak, karena kita enggak boleh la nufarriqu baina hadim mir rusul. Kita tidak membedakan, enggak boleh membeda-bedakan, membanding-bandingkan, ya. Jangan dibanding-bandingkan, ya, antar nabi satu dengan nabi yang lain, karena satu dengan yang lain itu mempunyai fadilah masing-masing, ya. Nah, hadirin rahimahullah, moga sembari diseruput teh hangatnya, santai saja. Tidak masih kita surup jam berapa? 39. Suruh ini udah, ya. Tinggal berapa menit? Bainal nubuwah wal wilayah, antara kenabian dan kewalian. Imam At-Tahawi mengatakan begini. Dalam matan akidah Tahawiyahnya. Wala nufaddilu ahadan minal awliya ala ahadin minal anbiya alaihi salam. Wa naqulu nabiyyun wahidun afdalu min jami'il awliya. Ini syair. Ini kalau dibaca urut itu kayak dengerin syair, Pak. Disusun kaidah-kaidah keimanan, ketauhidan dalam bentuk syair. Ini hebatnya orang Arab, ulama-ulama Arab. Wala naqulu wala nufaddilu ahadam minal awliya'i 'alal anbiya. Kami, akidah kami, kata beliau, tidak ada ceritanya mengutamakan, mengunggulkan seorang wali pun di atas seorang nabi. Enggak ada. Tapi dalam Islam ini ada enggak, Pak? Kelompok-kelompok Islam ini yang menganggap wali itu melebihi nabi. Ada enggak? Ada. Memperlakukan wali itu, wali tertentu itu melebihi nabi. Nabi itu bahkan dianggapnya ada ilmu yang belum terungkap, belum lengkap.
Ada 1 karung, 7 karung ilmu yang baru disampaikan, dulu dipraktekkan sepanjang hayat Nabi itu 6, yang 1 karung masih tersimpan, baru meninggal. Itulah nyingkap oleh para wali. Masya Allah, ini kedustaan luar biasa ini. Ya, innahum labuhtanun adzim, mereka melakukan buhtan, kebohongan yang luar biasa. Marah itu Rasul kalau dengar, yakinlah. Itu kata Imam At-Tahawi dalam kitab ini, innahu laisa min aqidati ahli sunnah. Innahum yazillun, mereka tergelincir fil hulu, karena terlalu hulu itu fanatiknya kepada seorang ulama atau yang dianggap wali, ya, lalu dikirim, lalu diperlakukan melebihi Nabi. Nabi aja nggak melakukan, Pak. Nabi aja nggak melakukan, Syekh. Ini kan nggak pernah nggak ada sepenggal riwayat pun yang dilakukan oleh Nabi. Tapi wali melakukan bla 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 bla. Wa nahnu la nufaddilu ahadan minal awliya ala ahadin minal anbiya alaihi salam. Wa naqulu nabiyyun wahid, seorang nabi afdal, lebih utama, min jami'il aulia, dari semua para wali. Ada wali 1000, nabi 1. Menurut akidah Ahlussunnah, mana lebih afdal? Nabi 1. Tapi kan Rasul mengatakan inna ulama al-ummati kal anbiya'i bani Israil. Nah, itu yang jadikan dalil. Sesungguhnya ulamanya umatku itu kayak nabinya Bani Israel. Iya, itu benar, tapi bukan bermaksud nabi-nabi zaman dahulu itu dianggap kecil dan setara dalam makna kesemuanya. Enggak akan, dalam itu kan ungkapan dalam satu sisi, dalam satu fadilah yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi itu diberikan wahyu dari langit. Wali itu nggak pernah dapat wahyu. Wali itu belajar ilmu dari warisan Nabi. Nggak pernah dapat wahyu dari malaikat Jibril, tukang bawa wahyu. Itu wali. Jadi menurut akidah Ahlussunnah sini, maka seorang nabi tetap lebih afdal daripada semua wali. Demikian Bapak Ibu rahimahullah, kajian kita pada pagi hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang kami sampaikan, iman kepada Rasul sebagai pembuka, penghantar, muqaddimah al-iman bir Rasul. Beberapa poin tadi sudah kita bahas. Ada pertanyaan, Pak? Cukup jelas? Besok dilurusin kalau ada yang ngomong, wah saya baru dapat mukjizat. Emang lo nabi? Dapat karomah. Karomah, bagus. Berarti sampai orang soleh. Ya, iya. Dia bukan orang soleh, dia bukan orang musyrik, dia orang dapat pertolongan. Maunah, ada lagi maunah itu lebih umum. Maunah, bukan orang soleh, bahkan masih anak bayi. Kecelakaan jeder, satu mobil mati 7. Subuh buta, subuh gelap, jalan lintas Sumatera. Orang terpusat ke mobil yang sudah guling itu untuk evakuasi. Ada yang jerit, sakit dan tak tolong, ada kejepit macam segalanya. Lalu tiba-tiba ada suara tangisan di beberapa meter di semak-semak. Anak kecil terpental keluar dari mobil, terduduk dia, nangis dia. Ibu,
sorot senter, loh, nggak apa-apa dia. Itulah yang selamat satu mobil itu. Tetangga saya Pak, tahun 2000 berapa itu, murid kita, alumni kita Al-Muhsin, satu keluarga meninggal 7, bayangkan. Menguburkan itu 7 jenazah itu satu lubang. Bapak itu kehilangan anak kandung 4, sisanya menantu sama cucu. Ya Allah, pukulan luar biasa di Palembang. Saya ingin ceritakan anak kecil tadi apa itu? Siapa yang menyelamatkan? Banyak kejadian seperti itu. Anak bayi, anak kecil, balita. Oh, itu kebetulan terpental dari, iya, kebetulan. Itu memang pertolongan dari Allah melalui malaikatnya. Kan dulu kita kaji tentang bab malaikat itu ya. Malaikat itu setiap hari itu sip-sipan. Malaikat namanya ada malaikat al-hafidin, penjaga, al-mu'aqibat, yu'aqibu, mereka berganti-gantian fil fajri, dalam waktu subuh ini, wal asri, dan nanti gantian di waktu asar. Sip-sipan, mereka menjaga dan mereka membawa daftar takdir ya. Wa idza jaa qadarullah khalau, kalau datang perintah, datang takdir Allah, mereka minggir dari takdir Allah yang enggak sesuai dengan catatannya. Ada perubahan-perubahan, ada perubahan-perubahan instruksi dari langit secara kilat. Wah, ini celakain orang ini, takdirnya celakain orang ini, habis semuanya, kata malaikat. Begitu menjelang dernya itu ada telegram, bahasa saya ini, selamatkan bayinya. Selamat. Atau sebaliknya, mestinya dia selamat karena kemaksiatan dia, katut nggak selamat. Nah, boleh jadi. Jadi ada, kita nggak tahu Pak, secara gaib ini, dalam semesta yang luas ini ada perubahan-perubahan, ada komunikasi dari langit kepada para malaikat itu, karena Allah yudabbirul amra, Allah itu mengurus segala urusan minas sama, dari langit ilal ardi, untuk diinstruksikan ke bumi kepada para malaikat-malaikatnya itu. Hujankan sana, hujankan sana, Allah yang mengendalikan. Barakallahu li wa lakum minal Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalam alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.